Kasih tahu sudut lemak itu di mana. Makanya mancing ya. Gue nanya aja. Setelah disebut dekat dengan sejumlah pria sejak putus dari Torik Halilintar pada Januari 2023 lalu, Fujianti Utami alias Fujian kini kembali dikabarkan dekat dengan seorang pria yang juga memiliki latar belakang sebagai kreator konten. Sosok sang pengganti Torik tersebut adalah Eldin Yusuf. Setelah dikabarkan dekat dengan Fuji, para penggemar langsung saja kepo dengan kehidupan pribadi Eldin, termasuk karir dan kekayaannya yang konon bisa menandingi capaian sang mantan. Dari segi pendapatan, pendidikan hingga karir, kira-kira siapa yang lebih menonjol, sang mantan atau sang gebetan baru? Sosok pria yang disebut tengah dekat dengan Fujian punya nama lengkap di file Dian Rizik Yusuf. Namun kerap disingkatnya menjadi Eldin Yusuf. Eldin merupakan anak dari pengacara kondang Ari Yusuf Amir. Ia pernah menjadi kuasa hukum mantan Ketua KPK Antasari Azhar, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Dwaji, mantan Kasat Jenderal Pun Riam Rizad Riyakudu dan Habib Rizik Sihab. Hingga kini belum diketahui secara pasti informasi tanggal lahir dan juga umur Eldin. Sehari-hari Eldin diketahui eksis di sejumlah platform media sosial, khususnya di Instagram dan juga TikTok. Dirinya memiliki akun Instagram di @eldinySF. Hingga pertengahan Agustus 2024, ia sudah memiliki lebih dari 130 ribuan followers. Selain aktif di Instagram, dirinya juga diketahui memiliki akun TikTok yang beralamat di @eldinySF. Di media sosial ini, dirinya telah memiliki lebih dari 37 ribu followers. Nampaknya jumlah followersnya melonjak pesat sejak dikabarkan dekat dengan Fuji. Diyakini jumlah tersebut akan terus bertambah. Sementara itu, nama Torik Halilintar lebih dulu dikenal oleh publik sebagai anggota Gen Halilintar. Pria kelahiran Banda Sri Begawan, Brunei Darussalam, 29 Januari 1999 ini adalah anak keempat dari 11 bersaudara. Sebagai influencer yang sudah lama berkutat di dunia kreasi konten, anak dari pasangan Halilintar Anovial Asmi dan Lenggogini Faruk ini sudah memiliki 8,2 juta followers di Instagram. 5,6 juta pengikut di TikTok hingga punya sekitar 6 jutaan subscriber di channel YouTube. Boleh jadi pengalaman dan popularitas Eldin Yusuf kalah jauh dari Torik Halilintar di dunia kreator konten, namun gimana dengan latar pendidikan? Eldin diketahui merupakan lulusan S1 Administrasi dan Manajemen Bisnis dari University of Melbourne, Australia. Ia mulai mengenyam pendidikan sarjana pada tahun 2019. Pada 12 Agustus 2024 lalu, Eldin berhasil meraih gelar sarjana dalam sebuah acara wisuda. Sejak sekolah menengah, Eldin sudah dikenal sebagai sosok remaja berprestasi. Ia pernah terpilih sebagai paskibraka tingkat Provinsi Jakarta pada tahun 2017. Setelah lulus dari SMP Negeri 115 Jakarta Selatan, Eldin berhasil diterima sebagai siswa di SMA Negeri 8 Jakarta Selatan, salah satu sekolah unggulan di Jakarta. Setelah lulus dari SMA pada tahun 2021, Eldin melanjutkan studinya ke Australia. Tidak tanggung-tanggung, Eldin memilih University of Melbourne atau Unimelb jurusan Finansial dan Manajemen yang merupakan perguruan tinggi terbaik di Australia. Adapun pendidikan Torik Halilintar tak sampai ke perguruan tinggi. Hal itu disebabkan keluarga Torik Halilintar dikenal sangat menyukai kegiatan traveling keliling dunia. Oleh karena itu, ia dan saudara-saudaranya menempuh pendidikan secara homeschooling. Torik sempat mengungkapkan bahwa ada guru pribadi yang ikut serta dalam traveling bersama keluarganya. Homeschooling menjadi pilihan keluarga Halilintar supaya pendidikan anak-anaknya terus terlaksana dengan baik meski sedang traveling. Lebih lanjut, Torik Halilintar mengaku ia tetap belajar untuk mengikuti ujian yang sesuai dengan kurikulum di Indonesia. Diketahui Torik mengenyam pendidikan homeschooling sejak SD. Kegiatan padat keluarganya di dunia YouTube membuat Torik harus menjalani sekolah jarak jauh. Tak hanya itu, Torik pun diketahui tidak lulus SMA dan hanya mengikuti ujian paket C. Di luar karir sebagai konten kreator, Eldin punya sejumlah pekerjaan yang pernah dilakoni. Menelisik laman LinkedIn miliknya, Eldin saat ini diketahui bekerja di Star Trek sebagai freight handler. Star Trek merupakan perusahaan transportasi dan logistik yang berpusat di Australia. Sebelumnya, Eldin juga sempat bekerja sebagai Customer Relation Officer di Yacht Export selama 2 tahun, serta sebagai Account Manager di Flux Agency selama 2 tahun. Saat itu, Eldin juga diketahui tengah menjalankan sebuah bisnis.
Bisnisnya itu disebut-sebut berada di negara tetangga Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur. Di ibu kota negeri jiran itu, Eldin dikabarkan membuka usaha homestay atau penginapan yang diberi nama 31 Homestay Management. Harus diakui pendapatan Thorik Halilintar sebagai konten kreator dari AdSense, YouTube, dan endorse bisa membuat pendapatannya berlimpah setiap bulan. Namun di luar itu, Thorik masih memiliki usaha lain. Bersama Atta Halilintar, Thorik mengelola agensi bernama Viral Management. Dalam agensi ini terdapat talent seperti Atta, Aurel, Fahmi, Kotak Bizer, dan Thorik sendiri. Sebagai bagian dari keluarga Halilintar, Thorik juga terlibat dalam bisnis yang dikelola bersama keluarganya. Keluarga Halilintar diketahui memiliki bisnis butik dan kafe hingga peternakan kambing. Pada 2023 lalu, Thorik juga bergabung dalam bisnis e-sport bernama Pendekar e-sport. Sebuah organisasi e-sport multi-game yang merupakan gabungan dari dua tim e-sport yakni Pendekar United yang dimiliki Atta Halilintar dan tim Kokos yang merupakan milik dari Jabin Mastabin Sufianto. Pria 25 tahun ini juga pernah mencoba peruntungan di dunia politik. Pada pemilihan legislatif 2024 lalu, Thorik maju sebagai kontestan calon legislatif DPRD Jawa Barat Dapil 6 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP. Sayangnya perolehan suaranya terbilang kecil hingga gagal menjadi wakil rakyat. Rumor kedekatan antara Fuji dan Eldin Yusuf mulai mencuat setelah keduanya terlihat menikmati liburan bersama di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kehebohan ini bermula dari unggahan di akun Instagram Eldin pada akhir Mei lalu, di mana ia membagikan foto-foto kebersamaan dengan Fuji dan teman-temannya saat berlibur di Lombok. Dalam foto-foto tersebut, Fuji dan Eldin tampak menikmati berbagai kegiatan, seperti bermain kayak di pantai dengan air yang jernih, hingga mengenakan baju tradisional Lombok. Keduanya tampak akrab dan menunjukkan ekspresi ceria dalam momen-momen tersebut. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Fuji atau Eldin mengenai status hubungan mereka, kedekatan yang terlihat dalam foto-foto itu telah memicu spekulasi di kalangan netizen. Banyak yang menduga bahwa Fuji dan Eldin lebih dari sekedar teman biasa, terutama karena mereka terlihat sering memiliki momen berdua meski dalam liburan bersama teman-teman lainnya. Bukan tidak mungkin Fuji dan Eldin akan mengonfirmasi menjalin hubungan, sebab sebelumnya hubungan asmara antara Fuji dan Thorik juga salah satunya karena andil perjodohan warganet. Pertemuan antara Thorik dengan Fuji berlangsung tidak sengaja. Mereka bertemu saat kakak Thorik yakni Atta Halilintar serta istrinya Aurel Hermansyah mengundang almarhumah Vanessa Angel untuk tampil di channel YouTube-nya. Ternyata antara keluarga Halilintar dan keluarga Fuji memiliki kesamaan, yakni sama-sama berdarah Minang. Karena itulah keduanya semakin akrab, Fuji dan Thorik pun makin sering dijodoh-jodohkan. Setelah makin akrab, Thorik dan Fuji menjadi sering melakukan kegiatan bersama, termasuk membuat konten untuk media sosial yakni YouTube, Instagram, dan TikTok. Sehingga netizen pun ikut mendukung keduanya untuk jadian. Mereka pun menjadi sepasang kekasih pada awal 2022. Sayangnya pada awal 2023 mereka akhirnya putus setelah setahun menjalin kasih. Penyebab putusnya konon karena pihak keluarga Thorik kurang sreg dengan calon menantunya. Sementara itu belakangan, Fuji mengungkap alasan ia putus karena saat itu wanita 21 tahun itu menolak diajak menikah muda oleh Thorik. Thorik sendiri kemudian berpacaran dengan Alia sebelum akhirnya mereka melangsungkan pernikahan. Lebih jauh terungkap alasan Fuji menolak menikah muda adalah karena ia masih ingin mengurus dan merawat keponakannya Galaski Andriansyah. Fuji pun berencana menikah setidaknya pada usia 29 tahun atau saat Galaski sudah duduk di bangku SMP. Namun begitu menurut sang ayah Haji Faisal, ia mengizinkan anaknya menikah di usia 23 hingga 24 tahun atau sekitar 2 hingga 3 tahun lagi. Lalu apakah pengusaha kain di Tanah Abang itu sudah tahu rumor kedekatan sang putri bungsu dengan Eldin Yusuf? Hingga info ini ditulis, Fuji dan Eldin Yusuf memang belum buka suara mengenai hubungan mereka. Haji Faisal juga menegaskan putrinya masih jomblo alias belum punya pacar. Sebab sosok Eldin Yusuf ternyata belum dikenalkan pada keluarga Fuji. Nah guys, apakah antara Fuji dan Eldin memang tak ada hubungan? Atau sejauh ini mereka tengah penjajakan atau lakukan hubungan backstreet dari publik?